Ada kisah yang menarik ketika Nabi hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Rasul SAW sudah dinanti-nantikan oleh kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi juga menunggu kedatangan Nabi, karena mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Cuma pada akhirnya mereka berubah keyakinan mereka karena ada beberapa hal yang berkaitan tentang masalah kekuasaan dan masalah strata. Mereka masih berharap Nabi mereka adalah Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ternyata yang ada dari kalangan bangsa Arab. Jadi mereka tahu siapa Nabi Muhammad, mereka imani itu, mereka yakini, tapi mereka ingkari. Itu orang Yahudi. Makanya Allah sebutkan dalam Fatihah itu, surat Al-Fatihah, maghdub alaihim. Kalau waladhdallin, yang menyimpang tersesat, Nasrani. Mereka ditipu oleh orang-orang terdahulu mereka, sehingga mereka tersesat. Tapi kalau Yahudi beda, sudah yakin agama Islam benar dan percaya Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi mereka ingkari, sehingga Allah memberikan jawaban berbeda. Kalau Nasrani sesat, kalau Yahudi maghdub, Allah murka. Kenapa? Karena sudah tahu kebenaran tapi diingkari. Itu tafsiran dari surat Al-Fatihah. Bisa dilihat dalam tafsir Imam Qurtubi menjelaskan tentang masalah tersebut. Maka ketika Nabi tiba, orang Yahudi menanti. Mereka lihat kedatangan Nabi. Salah satunya pendeta, namanya Abdullah bin Salam. Pendetanya orang Yahudi yang ada di Madinah. Abdullah bin Salam lihat kedatangan Nabi SAW. Kemudian dia lihat wajahnya Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam. Ia katakan, faji'tu finnas li anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Waktu saya lihat pertama kali wajahnya Nabi Muhammad, maka saya yakin wajah yang seperti ini bukan wajahnya seorang pendusta. Jadi waktu melihat wajahnya Nabi, Allah berikan hidayah dalam hatinya. Kemudian dia katakan, ketika Nabi sampai pertama kali ke kota Madinah, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas at'imut ta'am wa afsaus salam wasilul arham wassallu billail wa nasniyam tadkhulul jannata bisalam. Diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Zahabi, Tarikhul Islam. Nabi katakan, wahai manusia, berikanlah makan kepada manusia lainnya, sebarkanlah salam, jalinlah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari di saat manusia tidur, niscaya kalian masuk surga dalam keadaan selamat, kata Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Salam datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, wahai Rasulullah, saya sudah percaya engkau seorang Nabi, cuma ini sebagai bentuk verifikasi keyakinan. Kalau ini engkau bisa jawab, saya berislam, saya syahadat di hadapanmu. Maka Nabi katakan, ajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, tanda pertama hari kiamat itu apa? Pertanyaan kedua, penghuni surga ketika masuk ke dalam surga, makanan apa yang mereka makan? Pertanyaan ketiga adalah, kenapa anak yang lahir ada kalanya mukanya, wajahnya mirip dengan ayahnya, ada kalanya anak tersebut yang lahir wajahnya mirip dengan ibunya? Maka Nabi menjawab 3 pertanyaan tersebut. Nabi katakan, tanda pertama hari kiamat munculnya api di kota Aden yang ada di Yaman. Pertanyaan kedua, makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga ketika masuk ke dalam surga adalah hati ikan. Dan yang ketiga adalah, kenapa anak bisa ikut bentuk wajah ayahnya, ada kalanya juga mengikuti bentuk wajah atau menyerupai wajah ibunya. Kata Nabi SAW, kalau spermanya lebih kencang, lebih agresif, maka wajahnya mirip ayahnya. Tapi kalau ovumnya lebih agresif, maka mirip ibunya. Maka Abdullah bin Salam sudah punya kunci jawaban di kitab Taurat, di ahli kitab. Dia katakan, demi Allah,
tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini melainkan pasti dia seorang nabi. Akhirnya masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terima keislamannya, menjadi sahabat Nabi bernama Abdullah bin Salam. Jadi wajahnya para nabi itu, dari wajahnya sudah bisa menarik orang. Lihat wajah mereka sudah bisa menarik orang ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi tampan, tidak ada yang jelek. Jadi kalau ada orang ngaku nabi mukanya tidak tampan, nah itu diragukan. Seluruh para nabi tampan, wajahnya indah. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 291 Hijriah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu an-nabiyya illa hasanal wajhi hasanas sauti. Wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta." Nabi katakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan wajahnya tampan dan suaranya indah. Dan sesungguhnya nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, adalah nabi yang paling tampan dan paling indah suaranya, kata Rasul SAW. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafa habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi gairu munkasimi da'mad da'at nasara fi nabihim. Ya. Kata Nabi Imam Busiri dalam burdahnya mengatakan, Nabi Muhammad sempurna fisiknya, akhlaknya. Kemudian Allah mengangkat beliau sebagai kekasihnya. Nabi Muhammad diciptakan terbebas dari tandingan dari sisi ketampanan dan kesempurnaannya, dan beliau adalah sumber dari seluruh keindahan yang tidak pernah Allah berikan kepada selainnya. Itu Imam Busiri dalam Maulid Burdahnya memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.